terlibat dalam seluruh krisis politik di Timur Tengah. Dimulai dengan Perang Afghanistan, Amerika Serikat memberi dukungan logistik dan militer kepada para pejuang Afgan untuk mengusir Uni Soviet. Begitu pula dalam Perang Iran versus Irak. Terakhir, Amerika Serikat yang berperan menggulingkan rezim Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi. Amerika Serikat begitu tergantung dengan pasokan minyak dari Arab. Karena itu, negeri ini tak mungkin lepas tangan dari berbagai krisis di negeri Teluk. Selain untuk mempertahankan hegemoni politik, juga menjaga kepentingan ekonominya. Perang adalah petaka kemanusiaan. Betapa banyak orang yang kehilangan harta, nyawa, dan keluarga. Mereka hidup dibayangi ketakutan dan teror. Tak bisa lagi merasakan hidup dengan damai dan tentram. Di sisi lain, banyak yang memetik keuntungan dalam perang. Perang adalah bisnis menggiurkan dengan keuntungan yang berlimpah. Bisnis jual beli senjata perang, tank, dan jet tempur, juga bisnis jual beli data informasi bernilai jutaan dolar. Berapa jumlah penduduk, bagaimana pola kehidupannya, apa kesukaannya, apa ketakutannya, dan apa titik lemahnya. Jual beli data ini marak terjadi sejak era internet merambah ruang keluarga. Indonesia tak luput dari pendataan, mempelajari struktur demografis dan psikologisnya. ISIS dianggap lebih berbahaya daripada Al-Qaeda. Hingga pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi dihargai 10 juta dolar Amerika bagi siapa yang berhasil membunuhnya. Selain memiliki wilayah kekuasaan, ISIS juga menguasai kilang-kilang minyak Irak yang menjadi sumber kekayaan mereka. Untuk menghadang tersebarnya ideologi ISIS, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama 39 ormas Islam dengan tegas menolak ISIS karena akan memecah belah persatuan umat Islam dan NKRI. Dalam rilis resmi pada 7 Agustus 2014 lalu, MUI menyatakan bahwa ISIS gerakan ekstrim yang mengatasnamakan Islam di Irak dan Syria, namun tidak mengedepankan watak Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Cita-cita ISIS untuk membangun kekhalifahan Islam menurut sebagian ulama tidaklah realistis dan tidak dibenarkan dalam Islam. Karena umat Islam di setiap negara berbeda, memiliki sejarah dan kebijakan sendiri. Kekhalifahan Islam yang diakui hanya terjadi pada era 4 sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Merekalah yang disebut Al-Khulafaur Rasyidin. Namun, cita-cita kejayaan Islam dengan berdirinya Daulah Islamiyah masih tersimpan kuat di sebagian umat Islam. Apalagi dipicu perlakuan tidak adil Amerika Serikat beserta sekutunya terhadap negara-negara Islam. Misalnya yang terjadi di Palestina. Karena itulah ekstremis Islam merupakan respon dan perlawanan terhadap hegemoni politik Amerika Serikat yang mengobarkan perang global melawan terorisme. Selain itu, bibit ekstremis tetap subur karena bermula dari pemahaman yang keliru terhadap jihad yang hanya dimaknai sebagai perang. Ekstremis sebenarnya hanya diusung oleh sebagian kecil umat Islam Indonesia, karena di negeri ini umat Islam menganut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengharamkan memberontak terhadap penguasa Muslim sepanjang masih mengerjakan sholat. Namun, potensi konflik akan membesar ketika pemahaman Islam yang menyimpang dibiarkan tumbuh subur oleh pemerintah, seperti Yaman dahulu. Ketika ISIS dideklarasikan menjadi Daulah Islamiyah 29 Juni tahun 2014 lalu, reaksi umat Islam beragam. Persatuan Ulama Muslim Sedunia yang dipimpin Yusuf Qaradawi menolak deklarasi Khalifah Islam
karena tidak memenuhi syariat Islam. Kesesatan ISIS akhirnya terkuat, seperti yang dilaporkan oleh banyak mantan prajurit ISIS. Meskipun sama-sama mengaku sebagai pejuang Islam, ISIS menyebut kelompok di luar mereka murtad dan kafir, hingga darahnya halal, bahkan wajib dibunuh. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 115. Pada akhir zaman, ayat 115. Pada akhir zaman, Rasulullah telah mengingatkan dalam hadisnya, Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kesemuanya masuk neraka, kecuali satu golongan. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, mereka itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yakni mereka adalah aku dan para sahabatku. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Bibit-bibit perpecahan sudah muncul sepeninggal Rasulullah. Orang yang mengaku pengikut sejati Rasul tidak mungkin menentang para sahabat utamanya, apalagi mencaci maki dan mengkafirkannya. Sungguh, mereka berada dalam kesesatan. Bahkan kelompok yang menyatakan keluar dari barisan para sahabat itu disebut dengan Khawarij. Cikal bakal kelompok ini sudah muncul pada masa Rasulullah. Ketika Rasulullah mendapatkan rampasan perang Hunain dan Taif yang banyak, kemudian dibagi setelah penaklukan kota Mekah di daerah Ja'rona. Saat itu, ada seorang sahabat yang bernama Zil Huwaisyrah yang marah dan protes kepada Rasulullah karena pembagiannya dianggap tidak adil. Para sahabat senior tidak mendapat bagian, sementara orang yang baru masuk Islam seperti Abu Sufyan dan Al-Bakhtari mendapat jatah 100 ekor unta. Pemuda itu yang berasal dari Bani Tamim dengan congkat maju ke depan dan berkata, "I'dil ya Muhammad," atau "berbuat adillah wahai Muhammad." Rasulullah saat itu menjawab, yang beliau lakukan adalah perintah Allah, bukan atas kemauannya. Ketika orang itu meninggalkan majelis pertemuan, Nabi bersabda, akan muncul dari umat Islam orang seperti itu yang hafal Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokannya. Mereka adalah sejelek-jelek manusia, bahkan lebih jelek dari binatang. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah berkata kepada Zul Huwaisyrah, "Celaka kamu, siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil? Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil." Kemudian Umar berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya." Beliau berkata, "Biarkanlah dia, karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian memandang remeh sholatnya dibanding sholat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka." Kelompok inilah yang memperkeruh perpecahan umat pada era Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam perjalanan sejarah Islam, ciri-ciri kelompok yang ekstrim dan dangkal pemahaman agamanya bermunculan lebih banyak daripada jumlah khalifah Islam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Khawarij adalah sejahat-jahat makhluk karena membawa ayat-ayat yang turun tentang orang kafir kemudian diterapkannya kepada kaum muslimin. Tidak hanya mengkafirkan, pasukan ISIS mudah menumpahkan darah sesama muslim. Padahal Rasulullah pernah marah kepada Usamah radhiyallahu anha. Saat dalam peperangan, ia membunuh seseorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat.
meskipun dalam kondisi terdesak karena ingin menyelamatkan diri. Fakta-fakta tentang ISIS banyak terkuat. Tidak hanya perilaku ekstrimnya, juga pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Tokoh ini tak dikenal sebelumnya di kalangan para mujahidin, tapi tiba-tiba muncul mengejutkan dengan memproklamirkan diri sebagai khalifah. Foto-foto baru dan dokumen-dokumen yang selama ini hilang akhirnya ditemukan untuk menelusuri jejak masa lalu Abu Bakar al-Baghdadi. Berbagai media Timur Tengah dan internasional telah merilis berita mengenai sebuah dokumen milik Ibrahim Awad al-Badri yang menjadi tahanan sipil tentara Amerika di Irak pada tahun 2004. Ibrahim Awad yang mirip al-Baghdadi ini ditangkap bukan karena kasus gerakan jihad. Ibrahim Awad al-Badri lahir di Samara, di tepi timur Sungai Tigris, Provinsi Salahuddin pada tahun 1971. Dia Badri lahir di Samara, di tepi timur Sungai Tigris, Provinsi Salahuddin pada tahun 1971. Dia mengklaim dirinya sebagai keturunan Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kini menobatkan dirinya sebagai khalifah kaum muslimin. Dalam sebuah wawancara di televisi Yordania, Syekh Abu Muhammad al-Maqdisi juga pernah menyinggung latar belakang para pemimpin ISIS. Mereka adalah petinggi partai Ba'ath yang berhaluan sosial di era Saddam Hussein. Meskipun sudah diingatkan oleh para ulama, masih ada di antara umat Islam yang terprovokasi untuk menjadi anggota ISIS. Mereka berdalih, citra jelek ISIS sengaja dibangun oleh media barat untuk merusak citra kelompok jihad. Mereka berkeyakinan, inilah khalifah akhir zaman, seperti yang disebut oleh Rasulullah, karena berani melawan penguasa zalim Amerika Serikat. Minimnya ilmu dalam beragama menjebak kita pada pemahaman ekstrim yang menyimpang, hingga kita menjadi korban fitnah akhir zaman. Karena perilaku ISIS inilah, citra umat Islam di dunia dirugikan. Berbagai simbol Islam, seperti bendera hitam dengan tulisan La ilaha illallah, menjadi identik dengan teroris. Padahal, inilah panji Rasulullah yang disebut raya, yang biasa dibawa pemimpin pasukan di medan perang. Stempel kenegaraan Muhammad Rasulullah yang kini digunakan dalam bendera ISIS menjadi menakutkan. Padahal dengan stempel inilah, para delegasi Rasulullah dikirimkan ke berbagai wilayah membawa surat seraya menyampaikan dakwah Islam. Pada akhir zaman, umat Islam akan mengalami fitnah yang keji. Kita hanya yakin dengan pertolongan Allah yang dikabarkan dalam nubuat akhir zaman, bahwa kekhalifahan Islam akan kembali tegak sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis sahih. Periode kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun. Kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu datang periode khilafah ala minhaj nubuwah, kekhilafahan sesuai manhaj kenabian selama beberapa masa hingga Allah Ta'ala mengangkatnya. Kemudian datang periode mulkan Adhan, penguasa-penguasa yang menggigit selama beberapa masa. Selanjutnya datang periode mulkan Jabriyan, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan Allah Ta'ala. Setelah itu akan terulang kembali periode khilafah ala minhaj nubuwah. Kemudian Nabi Muhammad SAW diam. Hadis riwayat Ahmad sahih. Setelah runtuhnya Turki Utsmani, kita berada dalam fase mulkan Jabariyan, yaitu periode penguasa-penguasa diktator yang mencakup seluruh bentuk pemerintah, baik itu kerajaan, republik, atau federasi. Fase terakhir yang akan muncul adalah khilafah yang sesuai dengan manhaj nubuwah. Siapakah yang berhak menyandang gelar ini? Rasulullah telah mewasiatkan supaya kita tidak salah memilih pemimpin yang lurus ini sebagaimana dalam sabdanya. Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau telah melihat khilafah telah turun di Baitul Maqdis, maka telah dekat terjadinya gempa-gempa, musibah-musibah, dan perkara-perkara yang besar. Hari kiamat pada hari itu lebih dekat kepada manusia
dibanding dekatnya tanganku ini dari kepalamu. Hadis riwayat Abu Daud. Namun yang dimaksud khalifah dalam hadis ini adalah Muhammad bin Abdullah. Dialah Al-Mahdi, bukan khalifah yang lain. Dan setelah Al-Mahdi wafat, akan digantikan oleh Isa ibnu Maryam. Menurut berbagai hadis Nabi, ibu kota kekhalifahan akan berpindah dari Mekah, Madinah ke Syam. Setelah pasukan Islam menaklukkan Rum di Amak atau Dabiq, wilayah Syam. Teks hadis ini menunjukkan bahwa khalifah berpusat di Al-Quds, Yerusalem. Artinya, umat Islam meraih kemenangan dengan mengalahkan Yahudi. Rasulullah bersabda, makmurnya Baitul Maqdis saat runtuhnya Yastrib, Madinah, dan runtuhnya Madinah saat terjadi peperangan besar, dan terjadinya peperangan besar saat ditaklukkannya Konstantinopel, dan ditaklukkannya Konstantinopel saat keluarnya Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Konstantinopel saat keluarnya Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam berbagai hadis sahih disebutkan bahwa Al-Mahdi bersama pasukan Panji Hitam berhasil menaklukkan Jazirah Arab, Persia, kaum Romawi, dan Konstantinopel. Pada saat penaklukan Konstantinopel inilah Dajjal muncul. Kemudian Al-Mahdi dengan dibantu Isa Al-Masih berhasil mengalahkan pasukan Yahudi yang dipimpin Dajjal. Umat Islam akhirnya kembali merebut Baitul Maqdis dan mendirikan kekhalifahan Islam di bumi Yerusalem. Saat itulah sebagian besar penduduk bumi memeluk Islam, sementara yang tetap dalam agamanya tunduk pada aturan Islam. Rasulullah bersabda, tidak akan tersisa di atas bumi ini rumah pun di desa maupun di kota, kecuali akan dimasuki oleh kalimat Islam, syahadat, dengan kemuliaan orang yang mulia atau kehinaan orang yang hina. Adapun orang-orang yang dimuliakan Allah, Dia menjadikan mereka sebagai pemeluk Islam. Bila tidak, Allah menghinakan mereka sehingga mereka taat kepada aturan Islam, yaitu membayar jizyah, pajak. Hadis riwayat Ahmad. Al-Baghdadi dengan ISIS-nya sejatinya berusaha memaksakan kehendak menjadi khalifah. Padahal tidak ada khalifah sebelum Al-Mahdi. Karena dalam berbagai hadis disebutkan Al-Mahdi dibaiat oleh sekelompok orang di depan Ka'bah, bukan di Irak atau negeri Persia. Rasulullah bersabda, sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezaliman dan kesemena-menaan telah penuh, maka Allah akan mengutus orang laki-laki yang berasal dari umatku. Dalam hadis lain, keturunanku. Namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana telah dipenuhi sebelum itu oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Sahih Al-Jami'. Kita tidak mengetahui kapan peristiwa ini terjadi, dan kita pun tidak mengetahui apakah negeri-negeri Islam akan dilebur dalam satu kekhalifahan atau masing-masing negeri berdiri sendiri. Wallahu a'lam. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa pada akhir zaman akan ada 3 imarah Islam, yaitu di Syam, Irak, dan Yaman. Rasulullah telah memilihkan untuk bergabung dengan pasukan di Syam dan Yaman, bukan di Irak. Rasulullah melarang untuk bergabung dengan pasukan di Irak. Dan Rasulullah tidak mau mendoakan untuk negeri Irak ini. Sementara ISIS lahir di Irak. Jadi jelas bahwa ISIS bukanlah tentara akhir zaman. Dan bisa jadi ISIS adalah tanduk setan, seperti sabda Nabi. Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, berkahilah kami di negeri Syam dan negeri Yaman. Para sahabat berkata, berkahi juga negeri Najd, Irak. Namun Nabi SAW tidak mendoakan untuk negeri Najd. Beliau mengatakan, di sanalah akan terjadi bencana dan fitnah, dan di sana akan muncul tanduk setan.
Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Inilah petunjuk Nabi yang setiap muslim bisa memaknainya dengan kadar ilmu dan keimanannya. Wallahu musta'an.